Hei manusia, kalian yang udah nonton ini pasti penasaran kan sama cerita Caroline? Dan ya, ini adalah kisahnya. The Conjuring adalah film horor supernatural Amerika yang dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh James Wan dan ditulis oleh Chad Hayes juga Sherry Hayes. Dan film ini adalah film pertama dalam The Conjuring Universe. Titik fokus cerita ini mengacu pada peneliti paranormal dan penulis yang terkait dengan kasus hantu dan hal goib yang sangat fenomenal masa itu, yaitu sepasang suami istri Ed Warren dan Lorraine Warren. Kisah nyata mereka lah yang mengilhami semua cerita di series film The Conjuring Universe ini. Nah, di film The Conjuring ini mengisahkan tentang keluarga Perron yang mengalami kejadian aneh semenjak kepindahannya ke rumah tua baru, di mana rumah itu ternyata adalah rumah dukun terkutuk. Oke, biar gak lama-lama lagi, yuk langsung aja putar intronya guys. Di film Annabelle, kalian melihat Debbie, Camilla, dan Rick menceritakan secara singkat apa yang mereka alami ketika bersama boneka itu pada Ed dan Lorraine kan? Tapi wajah Ed dan Lorraine gak diperlihatkan. Dan inilah mereka berdua. Tepatnya pada tahun 1968, semua bermula ketika salah satu dari mereka mendapati hadiah boneka dari ibunya. Mereka merasa boneka itu dirasuki arwah karena melihatnya bergerak, berganti posisi, bahkan berpindah tempat sendiri. Camilla sudah mencoba memanggil dukun, dan dikatakan ada arwah seorang gadis berusia 7 tahun bernama Annabelle Higgins yang merasa kesepian dan menyukai boneka itu. Sebagai seorang perawat, tentu Debbie dan Camilla merasa kasihan hingga mereka membiarkan arwah itu merasuki boneka. Tapi keadaannya semakin memburuk karena rupanya Annabelle menginginkan jiwa mereka. Saat mereka berdua pulang kerja, mereka menemukan pesan rindukan aku, dan mereka menemukan boneka itu dengan krayon di koridor dan semua dinding dicoret. Debbie lalu membuang boneka itu ke tempat sampah, namun malamnya mereka seperti diganggu. Ada yang menggedor pintu namun gak ada orang, hanya pesan rindukan aku seperti sebelumnya. Dan betapa terkejutnya saat mereka mendapati boneka itu sudah ada di dalam rumah lagi. Lalu mereka membawanya ke Ed dan Lorraine, karena sudah gak tahu harus kemana lagi. Ed dan Lorraine memberitahu bahwa itu bukanlah arwah, melainkan adalah iblis yang sebenarnya gak masuk ke dalam boneka. Karena iblis gak akan pernah masuk ke benda mati. Mereka hanya melakukan manipulatif agar manusia percaya bahwa benda itu dirasuki. Begitu jiwa manusia melemah, iblis akan mendorong manusia melakukan hal agar mengorbankan jiwanya. Dan iblis bisa mengambil raganya alias merasuki. Pada tahun 1970-an, Ed dan Lorraine menceritakan kejadian itu di publik seminar kampus. Mereka berkata jika boneka itu sudah diletakkan di tempat yang aman dan selalu diberkati oleh pendeta. Dan sejak tahun 1960-an, Ed dan Lorraine ini bisa dikatakan sebagai paranormal, ahlinya iblis atau apapun yang berkaitan dengan hal goib. Mereka adalah ahlinya ahli yang diakui oleh gereja Katolik. Dan film The Conjuring berdasarkan kisah nyata pun dimulai. Pada tahun 1971, keluarga Perron, Caroline dan Roger pindah ke rumah pertanian tua di Harrisville, Rhode Island. Dengan kelima putri mereka, Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April. Di samping rumah itu terdapat danau dan pohon besar di mana April menemukan kotak musik. Pada hari pertama, semuanya lancar-lancar saja. Namun ada satu keanehan. Anjing kesayangan mereka yang bernama Sadie gak pernah mau masuk ke dalam rumah sejak tiba di sana dan hanya menggonggong terus di luar. Malam itu, anak-anak bermain petak umpet dan saat bermain, mereka gak sengaja menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Setelah Roger memeriksa ruang bawah tanah dengan korek api, ia menemukan piano tua dan barang rongsokan. Keluarga itu lalu pergi tidur. Caroline mengungkapkan keprihatinannya karena Sadie terus menggonggong di luar. Lalu mereka melakukan cocok tanam malam pertama di rumah baru.
Pagi harinya, Caroline terbangun dengan memar misterius di tubuhnya. Dan salah satu putrinya juga mencium bau gak sedap semacam bangkai tadi malam. Caroline juga heran, kenapa semua jam berhenti di pukul 3:07 dini pagi hari. Dan suasana rumah itu tuh juga sangat dingin. Caroline mencari suaminya yang ternyata ada di ruang bawah tanah yang mereka temukan tadi malam. Caroline lalu pergi membuat kopi untuk suaminya dan April berteriak karena anjing mereka ditemukan tewas. Sementara itu, di rumah keluarga Warren di daerah Monroe, Connecticut, Ed menunjukkan koleksi benda mistisnya di ruangan artefak pada seorang pria yang gak diketahui siapa. Entah peneliti atau wartawan, aku juga gak tahu guys. Saat melihat boneka Annabelle, pria itu menyinggung soal Lauren yang menyendiri di kamarnya belakangan ini. Ed berkata jika itu sama sekali gak ada hubungannya dengan benda mistis mereka, melainkan dengan kasus eksorsisme mereka sebelumnya. Saat Judy masuk ke ruangan itu, Ed meminta anaknya itu agar gak datang ke sana lagi diam-diam karena sangat berbahaya. Ed lalu menemui Lauren di kamarnya dan Lauren meminta agar Ed gak menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang sudah terjadi. Kembali ke rumah Roger, jam berhenti di pukul 3:07 lagi. Kaki Christine ditarik, awalnya dia kira itu Nancy yang iseng, tapi Nancy masih terbaring di ranjang di sebelahnya. Christine juga mulai mencium bau busuk dan banyak sekali gangguan aneh. Televisi tiba-tiba menyala sendiri, terdengar suara langkah kaki, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri dan lain-lain. Roger yang masih terjaga memeriksa itu satu persatu dan Andrea memberitahu jika adiknya, Cindy, tidur sambil berjalan dan membenturkan kepalanya berulang kali pada lemari tua di kamar Andrea. Pagi harinya, lagi-lagi Caroline mendapatkan memar di punggungnya. Roger yang khawatir meminta Caroline untuk memeriksanya ke dokter. Lalu saat Roger pergi mengantar keempat putrinya ke sekolah, dia menemukan burung tiba-tiba mati saat melintasi rumahnya. Caroline menemukan si bungsu, April, seakan mengobrol, tapi Caroline gak melihat ada siapapun. Dan ketika ditegur ibunya, April mengatakan tengah berbicara dengan Rory, makhluk yang muncul di belakang cermin setelah memutar kotak musik. Caroline kira itu si badut, tapi penonton tahu jika ada sosok lain yang muncul. Kemudian, April mengajak ibunya bermain petak umpet, dan sosok misterius bertepuk tangan. Padahal Caroline gak melihat ada siapapun di sana. Malam harinya, Roger memberitahu Caroline jika dia ada pekerjaan di luar kota selama 1 minggu mulai besok. Sementara itu, Christine lagi-lagi mendapat gangguan seperti biasa. Ada yang menarik kakinya. Dan seketika duduk terdiam mematung saat melihat sosok nenek tua di balik pintu. Itu nenek gayung ya guys? Apa nenek kejepit lemari? Nancy yang tidur di sebelahnya bertanya dan mengeceknya namun gak melihat apa-apa. Tapi Christine bersikeras mengatakan sosok itu berdiri tepat di belakang Nancy. Dan dia mulai berteriak. Caroline dan Roger segera datang dan menganggap Christine mungkin hanya bermimpi. Namun Christine sangat yakin karena bahkan sosok itu juga mengatakan pada Christine jika ingin keluarga mereka mati. Pagi harinya di rumah Warren, Lauren tengah bermain dengan Judy di kandang ayam halaman belakang. Ed datang dan pamit pada istrinya jika dia harus pergi menyelesaikan sebuah kasus. Lauren memaksa untuk ikut meski Ed melarang karena khawatir dengan kondisinya. Sebab semenjak kasus eksorsisme Maurice di film The Nun, Lauren berdiam diri di kamar dan gak pernah bercerita pada Ed apa yang Lauren lihat saat itu. Dan setelah mereka berdua pergi menyelidiki rumah itu, ternyata suara yang muncul tiap malam bukanlah hantu, tapi disebabkan oleh pipa yang bocor dan suaranya dibawa angin ke seluruh penjuru ruangan. Di rumah Perron, Caroline meminum resep obat dari dokter karena memar di sekujur tubuhnya mungkin karena kekurangan zat besi. Lalu Caroline mendengar suara langkah kaki. Caroline kira itu anaknya, tapi setelah memeriksa kamar satu persatu, semua putri Caroline sudah tertidur.
Dan saat akan menuruni tangga, tiba-tiba semua bingkai foto jatuh sendiri seperti ada gempa gitu. Aduh, mana suami gak di rumah lagi, kan jadi atut. Caroline pergi berkeliling untuk menyelidiki dan suara membawanya ke ruang bawah tanah. Namun saat Caroline mengancam, siapapun kamu yang ada di sana, aku akan mengunci pintunya. Pintu itu menutup sendiri dan Caroline didorong hingga jatuh bergelinding dari tangga. Sosok tak kasat mata melempar bola dan memecahkan lampu bohlam. Caroline yang ketakutan segera berlari ke atas sambil berteriak di dalam gelap. Dengan mengandalkan cahaya dari korek api, Caroline mendengar suara anak kecil yang mengajaknya bermain petak umpet dan tiba-tiba anak itu bertepuk tangan tepat di belakang Caroline. Di kamar Andrea dikejutkan dengan Cindy yang lagi-lagi tidur sambil berjalan, kemudian membenturkan kepalanya di lemari. Andrea membawa Cindy untuk tidur bersamanya malam ini, tapi tiba-tiba Andrea berteriak karena mau dirasuki oleh sosok dari atas lemari. Teriakannya didengar oleh ayahnya yang baru saja pulang. Roger menyelamatkan Caroline lebih dulu dan segera berlari menuju kamar Andrea. Kita beralih ke Universitas Massachusetts Western di Wakefield. Aduh, baca sendiri aja guys daripada aku ntar salah ngomong kayak video-video sebelumnya ya kan. Di mana Ed dan Lorraine tengah melakukan seminar menjelaskan tentang seorang pria keturunan Kanada Perancis bernama Maurice. Adegan di akhir film The Nun itu ya guys. Dan itu kenapa aku saranin kalian nonton dulu episode sebelumnya, karena biar tahu bagaimana Maurice bisa kesurupan hingga muncul salib terbalik dari dalam tubuhnya. Sebab ceritanya saling berhubungan guys. Ternyata sebelum dirasuki iblis, Maurice ini kerap dicabuli dan disiksa oleh ayahnya sendiri. Saat kerasukan pun si Maurice sampai menangis darah meratapi betapa kelamnya kisah hidupnya. Meski sudah dilakukan pengusiran setan alias eksorsisme, si Maurice ini gak bisa tertolong. Maurice menembak lengan istrinya sebelum melakukan bundir. Dan Ed menjelaskan bahwa ada 3 poin tahap aktivitas iblis. Pertama gangguan, kedua penekanan atau pemaksaan, dan ketiga perasukan. Usai seminar, saat akan pulang, Caroline memohon meminta bantuan Ed dan Lorraine untuk memeriksa rumahnya. Dan setibanya di rumah keluarga Perron, Caroline dan Roger menceritakan beberapa kejadian aneh di rumahnya akhir-akhir ini, hingga keluarga mereka terpaksa tidur bersama di ruang tamu lantai bawah. Mereka menunjukkan lemari tua dan membawa Ed juga Lorraine ke ruang bawah tanah. Melalui mata batinnya, Lorraine melihat sesuatu mengerikan pernah terjadi di sana. Ed dan Lorraine kemudian melakukan wawancara dengan Caroline dan Roger, termasuk juga putri-putri mereka. Lorraine terkejut saat mengetahui April mengaku memiliki seorang teman bernama Rory yang bisa dipanggil dengan kotak musik. Dan Lorraine juga melihat sosok itu. April berkata Rory selalu sedih tapi gak pernah mau cerita. Lorraine kemudian pergi menelusuri sekitar, termasuk danau di dekat rumah itu, dan melihat sosok wanita gantung diri di atas pohon di masa lalu. Posisinya tepat di belakang Ed. Mereka lalu menyimpulkan jika rumah Perron butuh pembersihan. Namun untuk eksorsisme, mereka gak bisa langsung melakukannya karena itu sangat berbahaya. Keluarga Perron juga gak bisa pergi kemana-mana karena Lorraine melihat arwah gelap telah melekat pada diri mereka. Sebelum melakukan eksorsisme, mereka juga harus mengumpulkan bukti yang kuat untuk meyakinkan gereja agar mendapatkan izin. Ed dan Lorraine juga akan menyelidiki asal-usul rumah itu sebab keluarga Perron sendiri tidak tahu siapa pemilik sebelumnya. Karena mereka mendapatkan rumah itu dari lelang bank. Malam harinya di rumah Warren, Judy memberikan sebuah kalung dengan liontin yang berisi foto dirinya pada ibunya. Dan Judy juga memilikinya dengan foto ayah ibunya, supaya mereka terasa dekat meski jarang bersama. Karena belakangan ini, ayah dan ibunya selalu sibuk dengan pekerjaannya dan gak ada waktu di rumah. Kemudian Ed memberitahu Lorraine jika rekaman suara wawancara keluarga Perron tidak terekam. Tapi anehnya, suara Ed dan Lorraine justru terekam jelas. Lorraine sendiri mendapat informasi jika rumah itu dibangun pada tahun 1863 oleh seorang pria bernama Jackson Sherman yang menikahi wanita bernama Bathsheba, kerabat dari Mary Tony St., salah satu wanita yang dituduh sebagai penyihir di Salem dan dihukum gantung. Setelah Bathsheba menikahi Judson,
Mereka memiliki bayi dan saat bayi itu berusia 7 hari, Jetson memergoki istrinya membakar bayi mereka untuk mempersembahkannya pada iblis. Kemudian, Batsheba berlari ke pohon di dekat danau saat akan dihukum, memanjat dan menyatakan cintanya pada iblis lalu mengutuk siapapun yang mencoba mengambil tanahnya. Sebelum akhirnya dia bundir dengan gantung diri di sana. Dan waktu kematiannya diumumkan pukul 3:07 dini pagi hari. Pada tahun 1930-an, putra keluarga Walker yang tinggal di sana bernama Rory hilang di hutan dan ibunya ditemukan meninggal di ruang bawah tanah. Begitu pula dengan pelayan mereka. Lorin melanjutkan jika luas tanah aslinya 200 hektar, tapi sudah dipotong-potong dan dijual, di mana yang membeli akan mengalami nasib buruk. Dan masa itu banyak anak-anak yang menjadi korban, bahkan mayatnya ada yang mengambang di danau. Setelah ditelusuri secara mendalam, ternyata jenazah-jenazah yang ditemukan itu rupanya tinggal di atas tanah yang sudah dikutuk oleh Batsheba sebelum tanah itu dipotong-potong. Alat perekam tiba-tiba berbunyi dan memutar suara Ed saat wawancara. Namun bukan suara keluarga Perron yang menjawab, melainkan rintihan, jeritan, dan tangisan yang menyeramkan. Dan setelah melihat jam, ternyata sudah menunjukkan pukul 3:07. Keesokan paginya, Ed dan Lorin membawa Drew Thomas, rekan mereka, dan Brad Hamilton, bagian dari tim kepolisian, untuk berjaga-jaga sekaligus mengawasi mereka. Mereka pun mulai mempersiapkan peralatan dan meletakkan kamera di beberapa titik. Lorin melihat kebahagiaan keluarga Perron saat di pantai ketika memegang bingkai foto bersama keluarga Perron, dan Caroline mengatakan itu adalah liburan yang paling indah baginya. Untuk malam pertama, gak ada aktivitas paranormal yang terjadi, meski Ed memancingnya dengan salib dan air suci. Mereka lalu pergi menelusuri ruang bawah tanah, namun kondisinya tetap tenang. Gak ada tanda-tanda kehadiran makhluk tak kasat mata, dan jam juga gak berhenti pada pukul 3:07. Keesokan harinya saat semua orang sedang sarapan, Caroline diminta istirahat karena sudah semalaman begadang. Saat menjemur pakaian, Lorin merasakan sesuatu ketika angin berhembus kencang. Lorin melihat sosok yang menyeramkan dari jendela kamar Caroline. Dan benar saja, sosok itu merasuki Caroline, namun saat Lorin berlari dan menanyakan kondisi Caroline, Caroline mengatakan baik-baik saja. Roger yang baru saja pulang bersama anak-anaknya mengucapkan terima kasih pada Ed karena sudah membantu dan anak-anaknya juga merasa aman semenjak kehadiran mereka di sana. Ed menyebutkan bahwa setiap kali Lorin menggunakan kekuatannya untuk melihat arwah, tenaganya terkuras sedikit demi sedikit. Ed juga bercerita bahwa di kasus sebelumnya, Lorin sempat mengalami trauma dan gak keluar kamar selama 8 hari. Tapi Lorin gak pernah menceritakan apa yang dia lihat pada Ed, dan Ed juga gak berani untuk menanyakannya. Namun Ed berjanji pada Roger bahwa mereka akan membantunya dengan segala cara yang mereka bisa. Malam harinya, saat Brad membuat kopi di dapur, Brad melihat wanita berbaju pelayan bersimbah darah sambil menunjukkan luka di lengannya sebelum akhirnya menyerang Brad. Dan Cindy kembali berjalan sambil tidur menuju kamar Andrea di lantai atas. Mereka mengikutinya namun pintu terkunci. Drew dan Lorin di ruang audio mendengar suara anak kecil yang meminta Cindy untuk bersembunyi bersamanya di suatu tempat yang aman. Setelah mereka berhasil mendobrak pintu, Cindy tiba-tiba menghilang. Dengan bantuan lampu UV, mereka mengikuti jejak kakinya yang menuju lemari pakaian dan ternyata ada pintu rahasia di balik lemari itu. Cindy pun ditemukan ada di sana. Ed meminta Roger membawa Cindy ke lantai bawah dan April berkata pada Lorin jika di sanalah Rory bersembunyi. Lorin yang penasaran mencoba masuk dan meletakkan kotak musik di tempatnya. Kemudian Lorin menemukan tambang yang biasa digunakan untuk bundir. Sebelum akhirnya Lorin jatuh ke lantai bawah tanah setelah kayu yang dipijaknya ambruk. Di sana Lorin melihat bagaimana ibunya Rory dipaksa gantung diri oleh Batsheba setelah menghabisi Rory anaknya. Lorin segera berlari dan kalung pemberian judi tersangkut. Kemudian Lorin yang sudah menemukan jawaban memberitahu semua orang bagaimana Batsheba melancarkan aksinya. Iblis itu merasuki ibu dan memaksa agar mengorbankan anaknya.
Dan di sini Bathsheba mengincar Caroline. Lebam di sekujur tubuh Caroline merupakan pertanda bahwa iblis itu telah makan dari tubuh Caroline. Iblis itu lalu melempar dan menarik rambut Nancy ke sana kemari hingga terpaksa Lauren memotong rambutnya. Pagi hari setelah mendapat rekaman itu, mereka akan memberikannya pada Romo Gordon di gereja agar menyetujui eksorsisme yang akan dilakukan. Keluarga Perron diminta untuk mencari penginapan terdekat sementara waktu, setidaknya sampai Ed mendapatkan persetujuan. Lauren mendatangi danau saat mendengar sayupan suara memanggil ibu. Betapa terkejutnya Lauren ketika melihat mayat berwajah Judy mengambang di atas air danau. Lauren segera pergi menghubungi telepon rumah dan beruntungnya Judy gak kenapa-kenapa. Lauren sadar jika itu sebuah peringatan, kemudian memeluk suaminya. Setelah menonton rekaman aktivitas gak wajar di rumah Perron, Romo Gordon menyayangkan karena keluarga Perron bukan merupakan anggota gerejanya. Dan karena hal itu, persetujuan harus datang langsung dari Vatikan sehingga harus menunggu lebih lama lagi. Di rumah Warren, Judy mulai mendapatkan gangguan. Loh, bagaimana bisa? Karena iblis itu menggunakan liontin Lauren yang tersangkut di ruang bawah tanah sebagai jembatan penghubung dengan kalung yang dimiliki Judy. Beruntungnya Ed tiba tepat waktu menyelamatkan Judy dari lemparan kursi. Di penginapan, saat Roger pulang, anak-anaknya memberitahu jika ibunya bersikap aneh dan berbau busuk, lalu membawa April dan Christine tanpa mengatakan sepatah kata pun. Roger langsung menghubungi Ed. Lauren pun langsung sadar kalau Caroline sudah dirasuki dan pasti membawa kedua anaknya itu ke rumah itu lagi untuk dikorbankan. Mereka semua akan pergi ke rumah itu lagi. Lauren memaksa untuk ikut dan setibanya di sana, Ed dan Lauren menemukan Roger dan Brad berjuang menahan Caroline yang hendak menikam putrinya dengan gunting. Mereka berusaha membawa Caroline keluar dari rumah untuk dibawa ke pendeta. Tapi dalam upayanya itu, iblis Bathsheba menyiksa Caroline, sehingga gak memungkinkan membawa Caroline pergi karena nyawa Caroline lah taruhannya. Mereka mengamankan anaknya terlebih dahulu. Drew membawa Christine ke mobil dan mencari April yang menghilang. Caroline sendiri ditarik ke ruang bawah tanah dan terjadi kekacauan di sana. Caroline mengamuk, bahkan melukai Brad. Mereka terpaksa mengikat Caroline di kursi. Ed menyarankan agar mereka segera memanggil Pastor Gordon, tetapi Lauren mengingatkannya bahwa pendeta itu terlalu jauh, sehingga mungkin gak cukup waktu. Lauren memaksa Ed melakukan pengusiran setan sendiri, sementara yang lain diminta menahan Caroline yang mengamuk. Ed pun memulai pengusiran setan. Suasananya sangat menegangkan guys. Bahkan si Caroline yang dirasuki sempat pura-pura sadar setelah iblis menerbangkan kursi dan menjatuhkan Caroline. Lalu kembali menyerang dan berniat akan menghabisi mereka semua. Sementara itu, Christine yang ada di mobil mulai mendapatkan gangguan dari ratusan kelelawar. Drew yang masih mencoba mencari April mendengar suaranya tepat di bawah lantai dapur. Salahnya Drew di sini, dia malah berteriak sudah menemukan April yang akhirnya didengar oleh Caroline yang dirasuki Bathsheba. Alhasil, Caroline yang dirasuki itu merasa terancam pengorbanannya akan gagal. Dia mulai berlari melewati lorong bawah tanah sambil membawa gunting untuk menemukan April. Di adegan ini sangat menegangkan guys, dan kalian wajib nonton filmnya sih. Ed, Lauren, dan Roger berusaha mengejar untuk menghentikannya, tapi Caroline akhirnya berhasil meraih April. Namun, Lauren meraih kepala Caroline dari lantai atas dan memberitahu Caroline untuk mengingat betapa berartinya keluarganya baginya, sekaligus menyadarkan Caroline tentang betapa istimewanya keluarganya itu, karena mereka adalah dunianya Caroline. Hal itu tampaknya sampai ke Caroline, wajahnya mulai rileks dan nafasnya kembali normal. Kehadiran iblis di matanya pun tampaknya memudar, dan Caroline melepas April secara perlahan kemudian muntah. Adegan beralih ke Caroline yang dibantu keluar melewati pintu depan. Suasana menjadi pagi yang cerah. Saat Caroline melewati ambang pintu menuju sinar matahari, memar di kulitnya seketika memudar dan dia kembali ke dirinya yang normal. Roger dan Caroline pun bersuka cita bersama keluarga mereka di halaman depan
dan saling berpelukan, mengetahui bahwa semua yang terjadi kini sudah berakhir. Setelah keluarga Warren mengusir iblis di rumah keluarga Perron, mereka kembali ke rumahnya. Ed memasuki ruang artefak dan meletakkan kotak musik Rory di rak. Lauren menghampiri Ed dan memberitahu sebuah kabar jika Vatikan telah menyetujui eksorsisme, padahal sudah dilakukan lebih dulu. Lalu mereka membicarakan sebuah kasus yang akan didatangi besok di Long Beach Land, dan mereka pergi bersama. Kamera menyoroti kotak musik yang diputar dengan sendirinya. Tapi di sini badut itu gak muncul lagi, guys. Stop killing. Stop. He can't. No se le puede potestate, diablo.